Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allahu la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-mukarramun, para hafiz, para qari, juga di tengah-tengah kita Imam Rawatib Masjid Raya Makassar hadir, juga Al-Mukarram Dr. Andes Ambosaka, pengurus Masjid Raya, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh yang hadir tanpa kecuali, semuanya saya hormati, saya muliakan. Berkata Imam Ghazali Hujjatul Islam, salah seorang ulama besar dan beliau adalah sufi, dia mengungkapkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, seandainya sakit itu boleh diminta, maka kalian mintalah supaya sakit. Karena jika orang sakit itu merontokkan dan menghapus dosa-dosa. Cuma tidak boleh minta sakit seandainya menenge. Dan jika loto sakit lalu sangat perih, sangat pedih, sakit terasa sakit, haram hukumnya minta kematian. Kalau toh dia tidak sanggup lagi dengan sakitnya karena sangat sakit dia rasakan, silahkan doa, tapi bukan minta mati. Hanya penawaran kepada Allah. Kalimatnya, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Artinya, ya Allah, sekiranya hidupku masih lebih bagus daripada kematianku, maka hidupkan aku. Tapi sekiranya kematianku lebih bagus daripada kehidupanku, maka wafatkan aku. Bituan naidi manifua, kumagelo makasi makanja itu namate patuoka, tapi narik kumakesin ni mate natuoy tapa mate na ini bawang. Jadi biar sakit bagaimana tidak boleh minta kematian, haram hukumnya. Haram. Kalau adinda almarhum Armin bin Haji Abu Khair sakit kan agak lama, dan saudara-saudaranya masang katoni kasih batina. Mak burawogi ini, mak buradotor ini, masangkan ini, tapi itulah ajal. Apalagi yang perlu disesali? Kalau orang berkata muda umurnya, itulah ketentuan Allah. Tapi pahami, ketentuan itu namanya qada. Kalau jadi kenyataan namanya qadar. Maka beriman kepada qada dan qadar. Kalau kematiannya itu namanya qadar, ajaleng.
Yang ibu pakai duduk sekarang itu namanya qada, bukan kadar. Umur tak pakai tudang. Kuar mingajaleng, lain umur lain ajal. Kalau umur itu qada, bisa berubah. La yaradul qada illa du'a. Tidak ada yang merubah ketentuan Allah kecuali doa. Maka umur bisa berubah karena doa. Umur bisa berubah karena silaturahim. Umur bisa berubah karena sedekah. Umur bisa berubah karena amal jariyah. Umur. Tapi kuat jaleng dena mungkin berubah. Ibunya Nabi Isa namanya Maryam. Ketika muncul Israel malakul maut. Ya Maryam. Betul saya. Siapa engkau? Saya malaikat yang menyebabkan berpisah antara anak dengan orang tua. Saya malaikat yang menyebabkan berpisah antara roh dengan tubuhmu. Oh Israel ya. Terus sekarang ajalmu ya Maryam. Kata Maryam tunggu dulu. Anakku Nabi Isa tidak ada di tempat. Biarkan anakku Nabi Isa datang. Aku merapatkan kepalaku di pangkuan anakku. Silahkan cabut nyawaku ya Israel. Tajen niyo anakku barak nariwa ka. Geten ni nyawaku. Kata Israel. Engkanakmu dega ganakmu wala nyawamu. Afa faidha ja'a ajaluhum. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal-ajal mereka datang, tidak maju, tidak mundur meskipun sesaat, maka dicabut nyawanya Maryam tanpa kehadiran Nabi Isa. Nah ya tuh si dilaogi sa Isa nasa pole kak mita yanum madat te petu. Natajong ika panganak na yara pole yiriang. Jago na tu anak na ritajik ko malaikat. Iya lagi tataja nak kira-kira pa pinedita. Kay may mustas ka telepon ko dong, telepon ko pelan-pelan sako. Saya jauh dari Tompo Bulu ke sini. Dari Maros Tompo Bulu. Iya lagi tataja nak kira-kira pa pinedita, apalagi malaikat emelo tataja aga jabatata. Nabi Isa lagi tenani tayangi, apalagi punai cica aja. Nah kadang apa niat nama anak nama tena kebetulannya tuh yang jelas bukan ditunggu. Nah begitu juga membacakan surah Yasin buat orang yang sakit itu tidak ada hubungannya dengan kematian. Maka jangan segan-segan bacakan orang surah Yasin. Nah kepole sila kurang paham. Magi mau baca Yasin muloran di mate. Orang itu lah buntu. Karena itu Yasin kalau baca Yasin agar kejadian salah satu di antara tiga hal. Satu, ya Allah dengan berkah Yasin. Kalau penyakitnya ini penyakit terakhir. Menyebabkan dia meninggalkan dunia ini. Aku mohon kepadamu ya Rob. Mudahkan berpisah roh dengan tubuhnya. Itu satu. Yang kedua ya Allah kalau penyakitnya ini masih ada jalan kesembuhan. Aku mohon kepadamu sembuhkan penyakitnya. Yang ketiga ya Allah, kalau penyakitnya ini dapat menggugurkan dosa kesalahannya, maka aku mohon kepadamu ya Allah, berikan kesabaran dan kekuatan iman untuk menerima ujian cobaanmu. Tuh. Maka terjadi salah satu di antara tiga. Kalau umurnya, ajalnya dimudahkan. Kalau bukan ajal, disembuhkan. Kalau tidak ajal, tidak sembuh, biarin dia sakit karena dapat menggugurkan dosa kesalahannya. Si sena dibacangi surah Yasin, tak buci lagi mata anda. Kadang-kadang ini tuh, elo ni petu ya malalen nih. Udukin cepat, jeneki. Karena siapa yang meninggal dalam posisi ada uduknya, termasuk kategori mati syahid. Menurut Imam Syafi'i, kalau suami yang sakarat, jangan istrinya yang udukin. Magi, Imam Syafi'i kan batal udu sentuhan istri dengan suami. Terus siapa? Anaknya. Atau menantunya. Karena menantu dengan mertua tidak batal udu. Kenapa tidak batal? Karena mertua sama kedudukannya orang tua kandung. Makanya jangan ada yang patotoai di matuan na bombe matuan na gara-gara doi arisan. Manet tua gay.
Terlemonan ang kalakaimu tuh gara-gara mertua. Ternyata sudah diudukin semakin posoi. Tuntun kalimat. Dalam hadis sahih diungkapkan. Man qala famata. Siapa yang membacanya lalu meninggal. Lam tata'amuhun naru. Tidak disentuh apinya neraka. Kalimatnya lagi pakai lam. Bukan pakai lan. Padahal lam dengan lan sama artinya. Tidak. Tidak pernah. Tidak mungkin. Tuh, coba. Lam yalid walam yulad. Tapi kenapa dia bilang walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Apa bedanya? Kalau lam dulu tidak pernah, sekarang tidak pernah, dan yang akan datang tidak pernah. Itu namanya lam. Maka lam yalid walam yulad. Dulu Allah tidak pernah melahirkan. Sekarang Allah tidak mungkin melahirkan. Dan yang akan datang Allah tidak mungkin melahirkan. Itu lam. Tapi lan. Walan tarodo angkal yahudu walan nasara. Hatta tattabi'a millatahum. Tidak pernah Yahudi dan Nasara senang kepada kalian. Kecuali kalian ikut sama mereka. Di situ kalimatnya lan, bukan lam. Maka pernah senang kepada kalian. Tuh. Kenapa tahu kalimatnya lan? Tadi sebelum saya ke sini saya terangkan sama anak-anak. Bahwa la'alla dengan laita sama artinya. Penempatannya beda. La'allakum tattaqun. Tuh la'alla. Kenapa dia tidak bilang laita? Padahal laita dengan la'alla sama. Mudah-mudahan. Kalau la'alla boleh jadi kenyataan. Itu la'alla. La'allakum tattaqun. Semoga atau mudah-mudahan engkau termasuk golongan orang-orang bertakwa. La'alla. Tapi ya laita ni kuntu turaba. Mudah-mudahan saya jadi tanah. Tidak mungkin. Kita malah jadi tanah di gimpe korodong. Karena orang-orang yang disiksa di alam kubur dia berkata mending saya jadi tanah. Tidak bisa. Mesti di gimpe korodong. Dirotok korodong. Diremo kok. Tidak mungkin. Kalimatnya di situ laita. Bukanlah Allah. Masya Allah. Inilah saya ajarkan di pesantren. Jadi bukan sekedar menghafal Quran. Tapi yang seperti itu anak-anak mesti tahu. Juga terjemahan. Jadi saya yang baca bahasa Arabnya, anak-anak baca terjemahannya. Dengan perkata. Karena kalau hanya menghafal, tidak ada pelajaran lain. Barangkali 2 tahun, 3 tahun sudah tembus. Tapi setelah tembus dia tidak ngerti. Maka saya ajarkan tentang terjemahan perkata dan juga pendekatan tafsir. Tentu bukan saya yang menafsirkan. Tafsirnya para ulama yang kita kaji. Kenapa bukan Amirul Amri menafsirkan? Oh saya bukan ulama. Bukan. Makanya saya agak malu. Kalau selalu dipanggil kiai. Karena kiai itu ulama. Topan rita. Ya torita. Kecuali di pesantren karena memang adatnya anak-anak di pesantren memanggil pimpinannya dengan kiai. Biarin. Tapi kalau seperti bapak-bapak dia si kena seding. Saya bukan ulama. Karena saya bukan ulama, saya tidak berani menafsirkan Al-Quran. Tapi tafsirnya orang yang saya baca. Nang kata tahu dedi sekada kegi pulih pesantren fuah. Nah menurut saya, fuah tahu jaga tuh. Tahu jago tuh iya menurut saya. Iya. Man fassara bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa orang yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan akalnya. Alena tahu mitafsir ya kalian enggak? Maka sampaikan sudah ada kaplingannya di neraka. Jadi kenapa sih tidak berkata menurut Imam Malik, menurut Imam Syafi'i, menurut Ahmad bin Hanbal, menurut Abu Hanifah, menurut Imam Ghazali. Kenapa sih tidak mau ambil rujukannya orang? Tapi agak nasib saya tidak mau ikut sama guru, tak mau ikut sama Nabi. Wah tau kajili-jili tuh iya. Kok cara ikut sama Nabi? Bagaimana cara? Emangnya pernah ketemu Nabi?
Tuh. Lalu pahami dulu dong. Tidak semua yang dilakukan Rasul itu mesti kita lakukan. Tidak semua. 2 malam yang lalu, atau 3 malam yang lalu, saya di Sidrap. Ada yang bilang, Ustadz, itu rupanya salat tarawih itu kan 11 rakaat, hadisnya sahih. Saya bilang betul, hadisnya sahih itu. Ya. Qalat Aisyatu, berkata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wa fi ghairihi illa 11 rakaatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih salatnya di dalam Ramadan dan di luar Ramadan tidak pernah lebih 11 rakaat. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Dia bilang makanya saya ambil 8 Ustaz. Saya pahami dulu saudara. Itu yang 11 rakaat. Rasul lakukan itu 4 salam. 4 salam. Sudah berapa? 8. Tambah 3. Berapa semua? 11. Bukan hanya itu. Baca dulu. Surah yang dibaca sesudah Fatihah surah apa? Rupanya rakaat pertama suratul Baqarah. Alif Lam Mim sayaqulu tilka separoh. Jadi baru 1 rakaat hampir 3 juz. Contoh toh nih roh. Contoh nih. Ya, nak ada tipu mikulantu kah? Makanya Rasul tidak berkata contoh saya. Dia bilang ittabi sohibi masna. Ikuti sahabatku 2-2. Rasul tidak berkata ikuti saya 4-4-3. Karena seakan Rasul tahu kalian tidak sanggup. Ini kumat tarawih apalagi ibu-ibu kan harus dipuji roh. Ibaca pepe kuluhalla dibagi 2. Dibaca pepe kuluhalla bagi 2. Seandainya imamna masih raya na bagi 2 kuluhalla na karena Pak Haji kita buah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu akbar. Tapi tali waliwat osiki. Kumat ceting 2 jang. Sisana matarawih kuluhalla bagi 2. Acawi ini ramalangi si ulem mami setengah. Kalau umur panjang. Ada ya saya dari Sopeng, ada yang nanya. Weh Ustaz, seandainya ku tahu kita nginap, lo kakak di hotelku kadaka lalagatiku ala DC demu iseng cede sekana selesai. Liu cuma karena pematali po kencang. Ya. Apa pertanyaannya Bu? Sengi itulah malu-malu tongkak kurasa. Saya bilang apa? Dia bilang itu suamiku meninggal. Terus kenapa kalau meninggal? Dia bilang dia dalam keadaan junub, belum mandi junub meninggal. Pekokan nih, pekokan nih. Ya. Habis campur dengan istrinya tahu belum mandi junub meninggal. Peko celana ro, bak kedua gak dicembe atau bagaimana? Nah karena ero kapawangi pacuci na paceme tak masih rito. Ya, kadang-kadang menurut kitab begitu dimandikan sudah selesai 1 kali. Pura nih. Jangan memungkangnya cuma pakai siri-siri. Engkau tahu na sang ustad umpama toh. Umpama aga. Ya, nasangano. Sudah hubungan belum sempat mandi junub imsak. Cocok terok. Apakah puasa itu kau tidak mau kepuasai? Karena belum mandi imsak. Jawabnya adalah tidak mengapa junub lewat imsak. Tidak mengapa. Yang mengapa adalah sementara berbuat junub ketemu imsak tidak berhenti. Marangan tuh bicara nah. Nah karena 5 menami menik na imsak kulinjian jo. Aku lah katina pa na imsak. Yo. Nah karena bapak kapakinta mami. Simpan radio di dekat kepala.
Sementara kasihkan berbuat bunyi radio, kukuruku, imsak telah tiba, mesti berpisah. Jangan ngomong pas samidain kata kalami. Tidak boleh, itu pelanggaran. Saya ingatkan seluruh keluarga dekat almarhum Harmin. Ajailua sekeluarga bersaudara. Ramadan yang akan datang jangan langsung sahur. Terus kenapa? Bacakan dulu Fatihah keluarga yang telah tiada. Ya, bacakan Fatihah. Siapa tahu roh itu menoleh ke dunia. Dia lihat keluarga-keluarganya duduk melingkar baca Fatihah untuk almarhum. Maka tersenyum nyawa itu. Itulah kadang kita orang Bugis, orang Makassar kadang panggil orang untuk baca doa awal Ramadan. Itu bagus itu. Ya senakan ngapa kan dikio tahu kata tahu membaca. Betul, tapi iseng dulu alemu. Sumpah jas subuh tetep itu. Nangainu coba lasak na setengah kilo ng patina nung mali. Lebih mau imam na masjid raya diundang. Salatnya di masjid terus. Zikirnya mantap. Bele-bele na de gaga. Politik na lebih pasti. Iya diundang baca doa. Tuh. Aku tuh mah ya doa dalam rangka memasuki Ramadan. Termasuk baca tuh kasih Fatihah pona enggak. Saudara-saudaraku. Barasiak-siak ulan Ramadan. Itu bagus itu. Maka ada sila kurang paham. May pala ito na mga binasang wabiki baca uti. Itu wabiki baca uti diponcori bicarae. Itu namanya balaga. Itu yang disebut itu lain tapi yang dimaksud lain. Baca uti. Maka ada sila kurang paham. Mana kau uti dibaca? Tani yang tahu uti dibaca lah kurang paham tuh ye. Dia pagagawita tau mabaca ya makanya uti. Dia kagak tahu baca makur. Ya roh katana ku peminasa ki engka konroku baca doa salama dalam rangka memasuki bulan Ramadan termasuk bacakan Fatihah kasih puana enga kupurani baca doa insyaallah tomandre soko si bawa manu nasuliku nasupaleko si bawa uti. Nah kita melampai bahasana. Jadi capak nami dia lah. Bikin baca uti pura nih. Laku rapah. Nah pura baca uti surah mandrei. Nandrei pasti ada pahalanya. Inilah yang diniatkan. Ya Allah pahala sedekah saya. Makanan untuk orang tua saya. Harap. Pura ini dibaca saya di kapar. Masuk si kapar kedua. Tabe kempai. Iga ya tuh. Iya, amureku ditembak di balandai. Ura siro. Nasi nenekku kasih nalepoy oto tere. Apa kata tahu mana? Pura mah baca suruh ni mandrai. Engkau lebih napat tamakan di keresek-keresek. Supaya nanti wilisu nanrito benena. Macam totorolo ya roti na sunna memang capak na. Apa kuda na sunna jakin na balu si benena di pasar cidu. Contoh mi. Mika pun lebar memang di sunna tidak mungkin balukan. Iseng tawa. Karena mungkin lebar bacan. Contoh. Nah kemudian besok hari pertama Ramadan. Kue apa kesenangannya almarhum Harmin? Pisang hijau. Bunuh pisang hijau. Baru bawa ke masjid. Ya Allah, pahala sedekah buka puasa ini untuk almarhum. Sampai asalkan dimakan. Makanya itu muazin, tukang azan, jangan terlalu cepat di qamat. Ketua ila pepe. Nah itu adalah jannah. Tamak metua. Minum memang alena 2 kaca susu kental. Kurang minum 2 kaca susu kental. Bani. Ya ini karena kasih banan. Apa nih di Andre? Taripang. Napi si polo di me. Nakama di la pepe. Kada qamatis salatu. Kada qamatis salat. Oh la pepe. Si polo kempi dipilih sama gempung.
Elok ki monrot tudang masih toki pacalaleta man. Ikut sholat kan pilih boleh tahun sedepeta kok biki mente maka. Mente maki. Usalli faradal maghribi Allahu akbar. Allahu akbar kabiram. Napa nih demma pamagempul pilih gara-gara lah pepe. Jadi nanti ini tukang azan kalau ada yang hadir di sini, Ramadan yang akan datang kalau panjang umur, biarin orang makan itu kue sampai habis. Bahkan yang merokok, biarin dia selesaikan rokoknya. Tamare Muhammad suruh pacapuri si pepak. Supaya memimpin sholat enak. Ya cuma ini imam setau ya leta. Surah Yasin yang pengepukan. Tapi makanya Yasin, makanya ibu-ibu, amin, amin. Apa ya lo telah tarawih? Surah yang paling pendek. Tuh. Jadi istrinya Armin, saudara-saudaranya, baca Fatihah, apatah lagi makan sahur pertama. Kue kesenangannya bawakan ke masjid. Dibukai. Malah pakaiannya yang masih layak pakai. Kasih orang minta tolong, tolong kasih pakai salat tarawih. Ya, yang kasih songkona itu tolong pakai salat tarawih. Karena sedekah-sedekah seperti itu penyebab ngalir pahala sampai dia. Saya baca dalam kitab Ar-Ruh oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah. Baru ini ada pihak yang di sebelah itu sedikit-sedikit bid'ah musyrik neraka. Rujukannya selalu Ibnu Taimiyah. Coba baca itu Ibnu Taimiyah, coba baca. Coba baca kitab Ar-Ruh tentang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Baca itu. Ternyata di situ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sendiri menulis dalam bukunya bahwa talkinkan itu orang mati. Karena di saat engkau talkinkan dia dengar. Tuh. Dia dengar. Kemudian roh itu Basalena Armin. Begitu sampai ada pohon ibarat pohon kayu besar. Lalu burung-burung pada bertengker di situ. Burung-burung itu anggaplah roh-roh. Pak bicara nih roh sedih. Weh, napanu ku ita? Maka di Armi selalu ku pole ya iya. Selalu ku engkah. Maka tanya nih Armi, tegi anu. Ya, itu yang dia tahu selama ini dia tanyakan. Mana anu? Maka gak tampak nanti tahu. Di lantai sekian. Sana baji na tampak na. Codoi rose dia. Nah karena inakin jo herantunga di gak gana tampak na di padahal pakuci riolon jo. Mete si rose dia. Nah karena cocok nih pakuci tapi di akhir ayatnya tobai. Bahkan kadang di masjid saya lihat itu menangis sendiri. Itu. Langsung maka di arming membalau siarai. Jadi itu roh-roh saling siarah. Berkata lagi roh yang satu kepada roh yang lain. Siaga nakmu roiku musalahi na sepi itu. Magi beritana na alhamdulillah syukuruku. Yang pertama selalu kirim Fatihah. Adiknya selalu kirim surah Yasin. Adiknya lagi masih dekat kasih naniake pala anakku. Alhamdulillah syukuruku. Langsung ada roh yang menangis. Menangis roh itu. Mete si roh sedih. Ngapa ngaruh kawan? Sengaserana aku ya dia gak bati-bati. Yang pertama ternyata bandar narkoba. Andrina itu katu SD mengisap lem. Main ang kalemu isok na mega minyak kayu putih. Teriro nyawa baka makadir juni. Lamoter ka, palisu ka, pulangkan aku. Melo kalisu. Itu. Jadi itu roh sifat bicara ya roh sifat bicara. Itulah yang tidak pernah mati. Roh itu. Tidak pernah. Ya Allah. Jadi almarhum Armin sekarang posisinya itu di alam barzah. Yang dilihat kemarin itu namanya kubur. Kubur baru alam kubur. Alam kubur itulah barzah. Dan tanpa kecuali semua akan menyusul ke sana. Mau atau tidak mau, berani apa takut, pasti jumpa. Ya Allah ya Rabb. Bekal apa yang akan dibawa ke sana? Dua sebagai kata kunci. Satu, sembah Allah sesuai tuntunan. Yang kedua, perbaiki hubungannya kepada sesama.
Praktis kan? Itu amalan bagus itu. Kato malasa la kunjungi, kato mati antara silaturahim. Tapi kalau pergi silaturahim jangan ngerumpi. Mekok bawon de apa ibu-ibu saya isa ku genda ni dua telu. Ya na tu udah langsung sih kau bajuna ya no. Norak nah. Masa rok biru baju pramuka kudung kuning. Magir murus waseng. Ya kamu cacai liang itu kain apa wirang ni. Kadang kamu pakai Pak mengganggu penglihat takut seding itu. Nah sengihanu lo tak siaga gana ko bajunda kamu tahu bunting. Atau boleh di gedung itu kasih tu mah pepe jadi lepa memen nih. Cuma dek napa uak kola capilah. Biasa memang kejadian orang dari gedung langsung mampir. Tapi tamakna kasih dengan kipas-kipasna apalagi na jajat to dipilih na. Menjadi buah bibir lagi na kanairo ni kana na tay buntingan ne tomate. Tau boleh matoma pabotin ro. Makun riyay sa isa bicara baju. Bicara bepa. Nakana tirasa nakana jawana sumpah. Parisi nagaging ko na pakam. Bar na campuy na jiliwa na sa semeng bepa na. Tama murdak kalang bepa dicampur semeng. Na carita bepa na tawin ala to Pilipin na. Tanya to'y di oase. Kampun na tayo kejadian. Aga sana Columbus. Bukan saya membela laki-laki. Atau na bitar waktu na sarami iraj. Nawita itala tu ilan nari. Fawajad tu aksar ahliha an-nisa'ah. Ketika aku menoleh masuk ke neraka. Aku lihat isinya neraka di dalam kebanyakan perempuan. Niga pawi nabi tapawi. Apa penyebabnya? Satu, suka molor-molor waktu sholat. Kalau muncul penyakit bulanannya, mestinya salat duhur tadi. Dia pernah supaya lorang kena muku, PDKT-nya sampo. Satu. Yang kedua, penyebabnya apa? Nah bombe sama tuan. Tiga, puji malah bepa kalau pembicara. Barongko na patama di tas. Ya tumakun rema dari si jemuk tuh di tasna tuh. Kajakang, kabedang, kacaming. Engkato Elizabeth nomor 17. Engkato barongko. Baja subuh nala ni rolistipna. Napasana di we na sangi bere-bere gesoy. Magriti we na nataro bere-bere. Ala pa ko barongko. Laki-laki dia pura mite malah orang. Usas masdar tidak mungkin. Magana nala barongko dia pura kejadian. Tidak mungkin. Pambok saka malah barongko deh memang. Dia pura minta ya bapak-bapak malah barongko dapat tamu di kocekana jasna. Jadi selamat ki Pak, selamat ki. Selamat ki. Dia tuh gagah bapak-bapak cerita baju deh gagah. Masa bodoh dengan bajunya orang. Alena lagi ya panali baju ku benena melian. Yar lagi dilihat macam mupi. Palingan itu lasahan itu ko macarita si bawa si baca palingan itu mbak bicara porno. Tanah ini. Tapi tanya tahu ada cerita sambarang. Ya Allah ya. Makunri sa isa tahu ada cerita. Capu bawa pahalai. Ya tabe pai na foto yolo prak. Pernah foto na sersi. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Kita tapa-tapa nila sa surga man yang iya. Kude to nala barongko. Ya Allah. Nah, itu orang di alam barzah, di alam kubur ada 3 tahapan. Satu, tidak ditanya sama sekali. Degaga pakutana marab buka manabi uka degaga. Ya nuriasa biar kau hisab. 1. Yang kedua ditanya 7 hari 7 malam. Yang ketiga ditanya 40 hari 40 malam. Silakan checklist mau yang mana.
Mau yang mana? Yang pertama pada Kak Roamin. Tidak ditanya, Pak. Napa nama ku tanah mungkar nakir. Napi nageteng ya rupa-lupa luna. Itu suara gemerciknya lebih besar daripada suara petir. Bayangkan. Lalu kalau ngomong merabuka. Api yang keluar di mulutnya. Mau Umar ibn Khattab terito. Padahal Umar ibn Khattab gagah perkasa. Dan tidak ada sejarah mengukir pernah kalah dalam perang. Tapi diceritakan tentang penyiksaan kubur. Menangis dia terseduh-seduh. Padahal tahu jago roh. Jago. Teri. Ya Allah. Nah ini agak kejagoan tadi agak. Jago mu pakai malolo mu pi umur tapi aku stroke nih. Mate si puwe nih. Magi. Ala ni jurus tak sih nadita. Nangis Umar ibn Khattab diceritakan kubur. Bahkan di saat wafat anaknya Rasulullah bernama Ibrahim. Anak dari istrinya Maria Al-Kibtiyah. Itu Rasul dia panggil anaknya. Onakku Ibrahim. Kalau sekiranya ada pertanyaan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fakul Allahu Rabbi. Engkau jawabna Allah Tuhanku. Bituannya dibaca kita lakin. Ku ditanai ko nak makadaniga nabimu. Api balik ko nak makadabaku. Tapi jangan sampai engkau baca ronapa makotoroi di kipau. Kada ko ditanai ko niga nabimu paudangi makadabaku salah lopun itu. Oh langsung nangis Umar ibn Khattab histeris. Ditegur sama Rasulullah, Umar kenapa sih kamu nangis kelewatan? Ya punna anak, saya tidak nangis seperti tangisanmu. Kata Umar ibn Khattab, bukan kematiannya Ibrahim yang aku tangisi. Yang aku tangisi diriku, mak janggo masumi, baja sangadi kumate kak, nigaro kasih bacanga mapada tuta bacai. Nigaro bacanga. Kalau sekiranya saya lebih duluan wafat dibanding Rasulullah, mungkin Rasul datang yang membacakan saya. Tapi sekiranya Rasul lebih duluan wafat dibanding aku, niga nero kasih baca kaya. Inilah yang membuat saya menangis. Maka pertanyaan yang muncul buat kita semua, pernahkah direnungkannya seperti itu? Maka ada baca sangadi kumate ki niga sumpajangi ki, niga baca kita laking, niga ya doa-doa kaki niga. Di mana kita dikuburkan? Kain kafan apa? Dan bersumber dari mana yang dibungkuskan kita? Maka da benena nabita panguluta Khadijah. Ona Fatimah. Ona Fatimah. Ye ummi. Naseng pawangnya bamu na apa masiri ka iya. Woi Masya Allah. Istri malu sama suaminya. Pawangnya bamu na apa masiri ka iya. Iko na pawang. Nasengaga aga ummi nasabaja sangadi kumate ka anak katusuruban na bamu tulina pake ilawang na supaya saya dibungkus dengan surbannya Rasulullah. Biarkan surbannya Rasul dulu, lalu lapisan selanjutnya barulah kain kafan. Ya Allah. Di saat saya haji pertama, saya masih ingat Gurutal mukarram ke haji Syekh Musamma almarhum kada sallau sirrahu. Kada gurut amirullah ye puang. Sengnya tu pakaian ihrammu pakai oko po di padang Arafah taruh madecen ni kulisu ko. Ya kung kasapu semu milau ya la bawan ni dui musur la meli barue. Magi puang na sededi sengda senge mateng. Ya tu purai mu pakai oko po di Arafah baraka ya tu. Mungkin inilah yang mendasari sampai itu tadi. Ilawang nak suruben na surun Allah Ta'ala ya rumubuku kanga. Iko na napawang ya bamu apa masiri ka iya. Itu Sayyidah Khadijah. Engkau bainena Nabi tadi asa Siti Juwairiyah laitosi. Dia gali kuburan di ruangan tamunya. Dia to gagap pigau, dia pagapurawita ya makur. Gali kuburan di ruangan tamu. Ini ruangan tamu tak anak tak lagi koro. Maculin na dicairi. Di ruangan tamu tak agak ditaruh kor guci-guci. Burung merpati mate. Tanduk rusa. Foto-foto artis. Ya roh. Ini kuburan, dia buat kuburan. Siti Juwairiyah. Ditanya, weh apa itu? Nah, sepersiapan kalau saya meninggal, aku ingin dikuburkan di sini. Kenapa di ruang tamu?
supaya menjadi nasihat buat saya. Kalau aku dari luar lalu masuk rumah, aku tatap lubang itu. Langsung saya ambil air wudu. Kemudian saya loncat turun di situ mengaji. Koiro di Kalibungi mengaji. Menurut catatan sekitar 3.000 kali khatam Quran. Napa pula ya jalan. Nah sawang ngaji memang ku buruku pajak mate karena dega agak baca nggak Quran. Biar aku ngaji di kuburan ini, di loban ini. Karena siapa tahu lusa saya meninggal tidak ada yang baca Quran untukku. Allahu Akbar. Saya pernah serai kuburnya Imam Bukhari, periwayat hadis nomor 1. Itu di Uzbekistan. Tidak pernah berhenti orang baca Quran di kuburnya Imam Bukhari. Tidak ada orang komplain. Tidak sama di Makassar. Biar orang kumpul yasinan malam Jumat. Kasih makan bid'ah. Mak domeng lagi tahu belum tentu mencilaka. Apalagi baca yasin. Iya. Sambaran na pahau. Ya Allah. Bainena Nabi Siti Juwairiyah siapkan kematiannya. Sayyidah Khadijah siapkan kematiannya. Idi agak jadi nawa-nawa ki. Dia ku pitawuri ki, suruh miki menawa-nawa. Saya selalu ingat kematian. Kenapa? Saya sudah berumur. Tidak sama dulu-dulu. Ya roh Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ditanya Abu Bakar. Adakah engkau mengingat kematian? Dia bilang iya. Bagaimana caramu ingat mati? Saya hidup hari ini. Saya tidak menunggu lagi hidup saya besok. Si senan ada api watun Ali ditanai. Kalau Ali gimana caranya ingat kematian? Dia bilang kalau berkedip mataku, saya tidak tunggu lagi terbukanya. Jadi saking ngamatnya ngemetun yang ngerang. Ini dia dengerang yang meting saisa. Apa pitu pulau ni tahu ngumuru. Nah, barani mupui macicil BTN 20 tahun. Tahu mambali-malit tuh sih. Emangnya kan sampai 90. Tapi taruhlah sampai 90. Kulemun nikmati roh. Jadi nikmati memang nih apa yang mau dinikmati. Yang penting halal. Ya Allah. Yang berduit yang kaya tidak apa-apa silakan nikmati. Nabi Sulaiman juga kaya. Dia nikmati. Gimana caranya menikmati? Pekarangan rumahnya bukan tegel. Tapi kerikil emas. Coba. Artinya dia nikmati kekayaannya. Kerikil emas di depan rumahnya. Jadi orang masuk di pekarangan rumahnya Nabi Sulaiman. Dia injak itu kerikil-kerikil emas. Tapi adakah dia sombong? Tidak. Tidak sombong. Dia pada di saisa deh, panama agak. Wah, sama na dito sistem padahal sa sekolah mau kides deh. Bakang ini sang ipaturo matematika. Contoh mi. Ini sepanjang halal, tidak ada kesombongan, silakan. Ada yang nanya, Rasul si anu sendalnya bagus. Bukankah itu kesombongan? Bukan. Apa naulimet to meli. Jadi ku bangsa Jokowi sendal Japana bawang 5 juta hargana. Contoh. Wajar sebab memang presiden. Ya, artinya menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Nabi Sulaiman kaya. Ya miskin itu Nabi Isa. Nabi Isa miskin. Di badannya pakaian hanya sekedar untuk menutupi yang tidak bisa nampak. Saking miskinnya itu. Bahkan kuma puasai yang dibukai itu pucuk dedaunan. Pucuknya dedaunan. Bahkan pura dikasih malah pucuk dedaunan. Mau buka. Tidak jadi buka. Karena ibunya ketiduran. Kenapa tidak buka? Saya tidak berani. Kalau bukan sisanya mamaku saya makan. Jadi sesana pa indo. Nana pamandre. Pada tahu ini. Sesata panandre indota. Oh tak balik. Tadi saya sampaikan anak-anak di pesantren. Saya bilang meskipun Nabi Isa
miskin dari segi materi, tapi dia kaya dari segi perasaan. Dibuktikan mampu melontarkan kalimat, kujadikan langit adalah atapku, kujadikan bumi adalah tikarku. Di saat aku tidur kujadikan bantal daun telingaku. Ku terbangun di pagi hari kusut rambutku, aku sisir pakai jari tanganku. Cerminku adalah air, makananku pucuk dedaunan. Aku adalah orang yang terkaya di dunia. Jadi kaya itu adalah rasa, bukan jumlah. Jadi jangan berkata, kayanya anu karena mobilnya sekian, rumahnya sekian, ini sekian. Itu namanya jumlah. Bukan itu. Tapi kaya itu adalah rasa, tergantung kita merasakan. Saya kadang berkata, jilwa itu tosogi, orang kaya. Kenapa? Suka menolong orang. Betul enggak? Sombereki suka menolong. Daripada bicara liwat negara bicara nalena. Tosogi ya. Asal tanya tahu dicerita. Terakhir saya sampaikan bahwa doa itu bisa merubah ketentuan. Makanya Rasulullah di bulan Rajab amat dan amat mengungkapkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Saking pinginnya Rasulullah dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Kalau toh ada ketentuan meninggal di bulan Sya'ban, tapi karena sering baca doa itu, siapa tahu Allah rubah lagi melewati Ramadan. Maka perbanyaklah berdoa karena doa bisa merubah ketentuan Allah. Saya rasa inilah yang saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas seluruh perhatiannya. Kalau kebenaran pasti datang dari Allah. Kalau ada salah dan kekurangan, saya Amirullah Amri, manusia biasa sering salah. Semoga kesalahan yang saya perbuat Allah memaafkan hambanya. Ayo kita mengikuti doa yang akan dipandu oleh Alim Al-Bina, Imam Masjid Raya Makassar. Kita mengucapkan amin. Satu orang saja yang diterima ucapan aminnya, maka semua yang mengucapkan amin dianggap berkongsi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Ustaz. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan saudara, keluarga, orang tua kita Armin Abu Khair dengan terlebih dahulu membacakan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, khususan ila ruh Armin Abu Khair. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umur dunya waddin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al wa awsil mithla thawabi ma qara'nahu wa ma hadaynahu li ruhin Amrin Abu Khair. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa taqabbal hasanatihi wa kaffir sayyiatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أمر أبو خير واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu jemaah takziah yang saya muliakan, demikian ceramah takziah yang telah disampaikan oleh Wirundal Mukarram Dr. Haji Amrullah Amrema dan pembacaan doa oleh Al-Ustaz Syahril Hasan SHI. Untuk itu saya atas nama Sahibul Bait mengaturkan jazakumullahu khairan katsira. Selanjutnya hadirin Bapak Ibu jemaah takziah yang saya muliakan, sebelum menutup acara takziah kembali meminta kehadiran daripada Bapak Ibu sekalian untuk hadir esok malam. InsyaAllah ceramah takziah akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Abdurrahman Qayyum MA. Selanjutnya kembali mewakili keluarga menyampaikan kepada jamaah bila mana almarhum Muhammad Armin Abu Khair meninggalkan utang piutang, baik itu utang kehormatan. Mungkin ada di antara kita yang sempat tersakiti hatinya oleh tutur kata, perbuatan beliau. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Bila berkaitan dengan utang materi, silahkan berhubungan ahli waris. InsyaAllah akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Demikian cara kita pada malam ini. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.